Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di Chandra Tekno. Era smartphone yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 udah mulai nih buat peperangannya. Kali ini di depan kita udah ada Poco F6 nih, yang dimana smartphone ini bakal kita unboxing terlebih dahulu. Habis itu nanti kita bakalan bahas sebenarnya apa smartphone yang satu ini. Tapi kalau kita lihat dari packagingnya ya terlebih dahulu nih, ini smartphone tuh sebenarnya biasa aja gitu ya. Packagingnya nggak ada bedanya seperti Poco F5 ataupun Poco F4 di sebelum-sebelumnya. Dan udah nggak ada embel-embel lagi kalau kita lihat nih. Terus juga di bagian belakang yang pastinya ada spesifikasinya ya. Kalau kita baca di sini untuk layarnya dia pakai apa nih? Crystal-less ya, crystal-less 120 Hz. Terus juga di sini untuk SoC-nya pakai Snapdragon 8S Gen 3. Fast charging-nya 90 watt dan juga kameranya 50 megapiksel with OIS. Nah, untuk warnanya sendiri kita dapat yang warna titanium color ya teman-teman, dan untuk variannya 12/512 GB. So, langsung aja kali ya kita unboxing, gak usah kelamaan nih. Soalnya gue jujur udah penasaran sama produk yang satu ini ya. Soalnya kalau kita lihat yang sebulan lalu kan itu baru launchingnya di global, sekarang udah resmi Indonesia nih. Nah, kalau kalian lihat untuk packagingnya aja udah dibuat di Indonesia. So, let's go. Kita buka aja langsung, tidak usah berlama-lama, brother. Right, di sini ada seperti ada hashtag di sini, hashtag Poconya beraksi seperti biasa. Terus juga di sini kita mendapatkan apa nih? Ya seperti biasa lah, SIM ejector, terus juga buku manual, stiker sama silicone case-nya. Silicone case-nya warna hitam ya teman-teman ya. Ini menarik nih. Nah, ini dia ya, warna hitam teman-teman. Oke, bump kameranya ini kelihatan sangar ya. Kayaknya lebih gede yang ini deh. Nah, ini dia HP-nya, tapi kita singkirin dulu. Terus juga di dalamnya kita mendapatkan adapter charger 90 watt ya, sesuai dengan kapasitas input dari si Poco F6-nya ini. 90 watt ya 90 watt. Terus juga di sini pakai USB-E to USB-C pastinya. Nah, ini dia nih kabel USB-E dan USB-C. Nice. Oke. Jadi langsung aja kita lihat guys, di sini bisa kita ambil langsung HP-nya, walaupun di sini ada beberapa spesifikasinya yang sama seperti di bagian belakangnya tadi ya. Tapi ini dia HP-nya. Oke, bagian belakangnya kalau gue lihat sih, dan kalau gue rasa ya ini kayaknya doff gitu teman-teman. Jadi ini menarik banget. Langsung kita lihat bagian belakangnya. Wah, cakep bre. Gile. Keren. Ini warna titaniumnya seperti ini kurang lebih. Jadi untuk frame-nya pun juga ngikutin warna titanium ya teman-teman. Bagian belakangnya itu kayak ada dua finishing ya. Di sini bagian atas warna finishingnya agak sedikit beda, cuman secara feel di sini masih sama nih seperti bagian belakangnya ini. Jadi memang full di titanium, bukan titanium beneran ya, tapi ini mungkin warnanya warna titanium gitu ya. Terus juga di sini untuk rekaman port ya seperti biasa ada dual stereo speaker, ada lubang USB Type-C, ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang SIM card nih pastinya. Nah, untuk jack 3,5 mm di sini upset. Oke. Oh ya, terkait bobot smartphone-nya satu ini cukup lumayan ringan, bahkan lebih ringan ketimbang si sebelah ya, si GT6 kalau misalnya gue bandingkan secara tipis-tipis nih ya. Cuman kekurangannya karena smartphone-nya satu ini berasa ringan banget, jadi kesan solidnya itu berasa kurang teman-teman. Yap, langsung aja kita nyalain, gak usah kelamaan nih. Di sini gue pengen lihat bezelnya apakah tebal atau tidak ya teman-teman ini. Nah, untuk frame-nya sih kerasa tipis ya. Tipis juga nih HP. Terus juga di sini ada dual kamera belakangnya teman-teman. Setupnya itu cukup lumayan mirip ya. Seperti HP yang sebelumnya kita pernah unboxing dengan SoC yang sama. Terus juga di sini ada gimmick kamera. Ini bukan gimmick, sini lebih tepatnya flash LED, cuman dibentukin ngelingker gitu ya. Cukup menarik lah. Terus juga di bagian belakang ada tulisan Poco dan ada tulisan 50 megapiksel OIS. Nah, ya jadi kelihatan simple lah ya Poco makin sekarang. Nice lah. Kita bakalan lihat-lihat ya sampai setup masuk, kita bakalan lihat juga bloatware apa aja yang ada di smartphone yang satu ini. Oke, ini dia tampilan awal dari Poco F6 ya. Nah, untuk masalah bloatware sebenarnya cukup lumayan banyak ya teman-teman. Seperti biasa lah ya, di sini ada banyak bloatware yang bisa kalian uninstall aja sebenarnya. Nggak masalah juga sih masalah bloatware kayak gini ya. Cuman memang bagi sebagian orang mungkin terganggu gitu loh ya dengan kehadiran bloatware ini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk storage-nya sudah kepake sekitaran, kita bakalan lihat dulu ya teman-temannya. Ini storage default maksudnya ya. Jadi untuk storage di sini sudah kepake kurang lebih 29 GB-an teman-teman.
Ya, jadi menurutku memang cukup lumayan terpakai banyak ya. Ya mungkin ada bloatware yang bisa kalian nanti uninstall aja dan itu bakalan berkurang. Jadi ya seperti inilah tampilan awal Poco F6 ya teman-teman. Jadi secara skor tuh dia tuh dapat di angka 1,4 jutaan nih. Yang dimana ini skornya lebih tinggi ketimbang ekspektasi gua. Yang tadinya ekspektasi gua tuh paling di angka 1 jutaan pas aja. Tapi SoC ini bisa tembus sampai 1,4 jutaan lebih. Ya mungkin ini dibantu juga sama sistem operasi HyperOS yang menurut gue itu udah lebih baik daripada MIUI ya teman-teman. Jadi jauh lebih optimal. Nah untuk masalah performance-nya pasti ini bakal menarik banget kalau kita review. Dan mendingan saran gue stay tune aja sih buat masalah performance dari smartphone yang satu ini. Terutama buat SoC Snapdragon 8S Gen 3. Tapi yang jelas secara AnTuTu benchmark kalau misalnya udah setinggi ini, otomatis performance gamenya pun bakalan jauh lebih optimal dan ngebut gitu ya teman-teman. Cuma nanti kita bakalan membahas lebih dalam soal efisiensi daya dan juga temperatur dari smartphone yang satu ini pas waktu kita geber benchmark ataupun geber ngegame sekalipun. Tapi yang jelas stay tune aja kalian untuk pembahasan lebih dalam soal Poco F6 ini. Ini bakal menarik banget soalnya kalau kalian perhatikan di boxnya tadi sudah ada tulisan dibuat di Indonesia. Otomatis artinya smartphone itu udah dibuat di Indonesia dan tinggal dipasarin aja. Nah sekarang nih tinggal kalian yang pengen beli smartphone yang satu ini udah ngidam-ngidamin bisa nabung nih dari sekarang. Kalau misalkan nggak pengen goib lagi HP ini. Karena gue yakin HP ini bakalan goib sih ya. Jadi sebelum gue tutup video ini coba deh tulis di kolom komentar kira-kira smartphone yang satu ini enaknya kita tes apa nih. Terutama untuk gamenya kalian mau request game apa di kolom komentar langsung aja tulis di kolom komentar. Nantinya kita diskusi bareng-bareng soal SoC ini karena SoC ini SoC baru dan menarik banget pastinya kalau misalnya kita geber buat game ataupun benchmark sekalipun. So mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan boleh banget tulis di kolom komentar. Enaknya tes apa ya smartphone ini? Coba tulis di kolom komentar deh mendingan. Kalau misalnya kita compare dengan sebelah gimana ini? Wah kayak agak ngeri sedikit tuh. Tapi yang jelas HP ini bakal menarik banget dengan SoC Snapdragon 8S Gen 3-nya. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan tulis di kolom komentar langsung. Pengen nanya secara privat juga boleh langsung DM di Instagram kita di @servintekno. Chandra pamit sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.